Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zaki Akbar. Saya hari ini akan menyampaikan kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Dikisahkan kala itu, ada 7 orang pemuda yang terakhir dari rakyat biasa, dari negeri Ephesus. Mereka dikisahkan sangat kuat dalam mempertahankan keimanan mereka, walaupun mereka terlahir dari kekuasaan raja yang zalim. Raja ini digambarkan sebagai sosok yang biadab dan berkhianat kepada rakyatnya. Raja ini memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang yang tidak mau menyembah berhala. Namun lain halnya dengan 7 pemuda Ashabul Kahfi ini. Mereka dengan lantang dan tegas untuk mempertahankan iman mereka. Alhasil, Raja Dicyanus pun murka, dan mereka pun ditanya oleh Raja Dicyanus tersebut, "Mengapa kalian tidak mau menyembah Tuhanku?" Tanya Raja Dicyanus. Mereka pun dengan lantang menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Tuhan yang wajib untuk disembah." Hal ini digambarkan dalam surah Al-Kahfi ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Mendengar jawaban itu, Raja Dicyanus pun murka. Lalu Raja Dicyanus pun menyuruh mereka untuk berpikir kembali dan mempertimbangkan ucapan mereka. Lalu pemuda Ashabul Kahfi pun berunding dan berpikir, dan mereka pun tetap mempertahankan keimanan. Mereka pun memutuskan untuk tetap mempertahankan keimanan mereka, dan mereka memutuskan untuk berlari menyelamatkan diri ke dalam gua, yang mana gua ini terletak di kota Nicaeus, di dekat kota Upsus. Lalu mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum bersembunyi untuk memohon perlindungan dari gangguan Raja Dicyanus tersebut. Allah pun menunjukkan kekuasaannya dengan menidurkan mereka selama 309 tahun, yang mana dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Raja Dicyanus yang mengetahui bahwa mereka kabur ke dalam gua, lantas memerintahkan kepada para pengawalnya untuk menangkap mereka yang ada di dalam gua. Namun tidak ada satupun pengawal yang berani masuk ke dalam gua tersebut. Lantas Raja Dicyanus pun memutuskan untuk menutup gua itu dan berharap agar mereka mati kelaparan di dalam gua. Singkat cerita, mereka terbangun dari tidur yang panjang, yang mana tidur ini berlaku sampai 309 tahun. Namun tidak ada satupun dari mereka yang tahu berapa lama mereka tertidur. Lalu salah satu dari mereka pun memutuskan untuk keluar dari dalam gua dan membeli makanan. Dan pada saat sudah sampai di pasar kota, pemuda ini pun memberikan mata uang yang dipakai untuk berjual beli barang, yang mana mata uang ini dipakai pada zaman Raja Dicyanus tersebut. Namun pedagang ini heran dan tidak menerima uang tersebut, lalu bertanya, "Kamu ini, apakah Raja Dicyanus masih hidup?" Raja Dicyanus dikisahkan sudah meninggal ratusan tahun yang lalu oleh pedagang tersebut. Lantas ada pengawal kerajaan yang tidak sengaja lewat dan mendengar ucapan dari pemuda tersebut. Lantas dia bertanya, lantas dia bertanya, "Dari manakah kamu berasal?" Lalu pemuda Ashabul Kahfi pun menjawab bahwa dia berasal dari zaman kerajaan Raja Dicyanus. Lantas
Pengawal ini pun melaporkan kepada raja yang memimpin pada zaman saat itu, yakni yang mana kerajaan ini sudah dipimpin oleh Raja Theodosius II, yang mana raja ini sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda Ashabul Kahfi pun diperintahkan untuk datang ke kerajaan. Dan Raja Theodosius pun mengadakan acara penyambutan kepada mereka yang keluar dari gua selama 309 tahun. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan Ashabul Kahfi ini adalah, yang pertama, iman harus dijaga sekuat tenaga meskipun banyak godaan dan cobaan. Yang kedua, selalu percaya akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, kebatilan harus dicegah dengan cara yang santun dan bijaksana. Dan yang keempat, selalu percaya dengan kasih sayang Allah kepada hambanya, yang mana kasih sayang ini berbentuk perlindungan, rahmat, serta taufik dan hidayah. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu